Jadi tuh sejak orang tahu kalau aku perfect pitch, itu tuh mereka selalu ngomong, wah ini pasti orang nggak pernah fales. Padahal enggak. Hai Bird People, ketemu lagi bersama saya Tamara di Prasmul Insight. Hari ini kita kedatangan talenta muda berbakat, seorang Prasmulian juga yang di tengah-tengah kesibukannya dia masih sempet-sempetnya nih ngerilis lagu di awal Juni 2024 yang lalu. Kenalan dulu dong sama Faith Christabel. Hai Kak. Apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Kuliah hari ini? Enggak, lagi nggak ada kelas ya. Oke, apa nih kesibukannya belakangan ini selain kuliah, ngapain aja sih? Paling apa ya, mungkin sekarang lagi ada mau rilis single baru lagi. Oh, rilis single baru lagi. Iya. Boleh di-spill gak nih kapan atau kayak stay tune aja? Kayaknya kapan ya? November atau akhir Oktober atau awal November ya, sekitar Akhir segituan. Oktober sampai awal November, berarti Iya, people tungguin ya. ditungguin. Oke. Jadi Faith, hari ini kita ngobrol-ngobrolnya santai aja ya, karena membahas seputar kehidupan kamu sebagai seorang musisi, tapi juga sebagai seorang Prasmulian yang emang notabene itu sibuk banget. Kamu ngerasa gak sih di Prasmul sibuk banget? Wow, sangat sibuk. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana kita bagi waktu tentang kuliah dan juga bermusik nih, Bright People. So, Faith, sebenarnya aku tuh amazed banget sama kamu. Jadi pertama kali aku tahu, oh ada seorang Prasmulian yang udah warawiri di panggung festival, juga rilis single, terus juga kamu jadi runner up The Voice Kids 2021 ya katanya. Iya, betul. Ini gimana sih awal mula kamu bisa suka musik tuh gimana sih? Apakah karena keturunan atau emang kamu punya jiwa-jiwa musik sendiri? Mungkin keturunan iya, cuma kayaknya keturunan tuh kayak nggak terlalu mengambil peran yang besar gitu. Jadi tuh dulu waktu aku umur 6 itu aku dikasih hadiah ulang tahun elektrik piano sama almarhum engkong aku, kakek Umur aku. 6 tahun dikasih elektrik piano? Iya, aku dibeliin gitu. Padahal aku nggak minta, cuma Aha. kayak out of nowhere dikasih aja gitu. Oke. Terus sebelum les private piano gitu tuh, aku udah bisa nyari-nyari nada sendiri. Oh iya? Iya, aku Oh ingat my banget dulu kayaknya lagu si semut atau apa gitu. Aku nyari Oke. kayak melodi tangan kanannya kan. Terus habis itu akhirnya les piano sama guru aku. Terus ternyata kayak 2 tahun kemudian aku tahu kalau ternyata guru private aku tuh biasa main biola juga. See. Jadi aku les juga sama dia. Gitu. Les piano, les biola. Les biola juga. Oke. Terus habis itu aku baru masuk ke vokal itu tuh jujur udah gede sih, kayak baru akhir-akhir SMP menuju Oke. SMA gitu. Oh, berarti sih. awalnya musik dulu, Iya, awalnya baru musik ke dulu, vokal. yes. Itu gimana itu awal-awalnya kamu jadinya suka nyanyi atau kayak disuruh nyanyi apa gimana? Suka nyanyi sebenarnya kalau kata mami aku ya, aku tuh dari kecil banget kayak kalau ngikutin lagu anak-anak itu tuh nggak pernah fales. Oke. Jadi ya tapi ya masih nyanyi-nyanyi anak kecil lah ya, nyanyi-nyanyi asal. Terus waktu SMP itu tuh aku ketemu sama guru musik aku, dia kayak nge-discover ternyata kalau nyanyinya serius ini bisa gitu, I ada see. potensi gitu. Jadi mulai diikutin lomba sampai akhirnya les vokal yang serius, yang benar-benar teknik dilatih. Terus di les vokal itu tuh baru kayak ditawarin nih mau ikut nggak audisi The Voice Kids. Oke. Gitu. Alright, berarti kamu ikut les vokal dulu, abis itu disaranin buat ikut audisi The Voice Kids Iya, gitu. betul. Oke. Mungkin kamu bisa ceritain sedikit gitu ke Bright People, gimana pengalamannya ikut The Voice Kids? Karena kan kita biasanya nontonnya di TV, ini kita Iya. nggak pernah ngerasain langsung ambience-nya gimana. Apa ya, pas itu tuh pandemi kan, jadi kayak nggak bisa ngerasain ambience performnya juga karena bukan banyak sih, jadi kayak emang literally nggak ada penonton gitu. Jadi yang nonton itu tuh cuma orang tua dan pendamping lainnya. Itu Studionya pun kosong gitu. iya, studionya kosong, bener-bener isinya cuma pendamping doang dan ada kakak-kakak kru lainnya gitu. Tapi tetap menguji mental sih, karena aku dengan pengalaman yang masih dikit, sedangkan teman-teman aku yang lainnya yang ikut audisi itu tuh kayak misalkan udah pernah ikut Idol Junior, Oh iya? udah pernah ikut lombanya kemana-mana, sedangkan aku tuh pas itu aku baru ikut lomba tuh sekali, itu pun antar sekolah gitu. Oke. Iya. Tapi kamu berhasil jadi runner up ya Iya, kemarin, puji keren Tuhan. banget. Ketemu banyak orang yang menginspirasi, yang bisa juga kasih pengalaman baru dan pelajaran Yes. baru pastinya ya. Alright. Berarti kalau misalnya sekarang tuh Faith udah bisa menguasai berapa alat musik nih? Kan tadi katanya belajar piano, belajar violin juga. Kalau sampai sekarang tuh udah berapa alat musik? 3 sih, berarti piano, biola, sama gitar. Namun apa benar rasa yang kau beri memang untukku. Oh my god, so angelic Bright People.
Tapi emang masih rutin gitu, kayak tiap hari tetap harus dilatih apa gimana? Kalau piano biola jujur udah jarang banget karena kayak waktunya udah kebaginya banyak banget ya. Terus jadi kayak yang lebih gampang untuk dibawa-bawa kalau perform, terus juga untuk ngulik lebih gampang gitar sih. Oh, lebih gampang gitar. Jadi banyaknya sekarang dengan gitar ya Iya, gitu. karena kalau piano biola tuh lebih apa ya? Teorinya harus jalan, terus skillnya, tekniknya juga harus matang banget. Jadi kayak makan banyak waktu gitu. sih. Dan lately juga kan Faith baru rilis lagu nih kemarin kan Juni, dan nanti Oktober akhir atau November awal bakal rilis lagu lagi. Betul. Kalau misalnya penyanyi-penyanyi kayak Taylor Swift atau kayak Nadine Amiza itu kan mereka suka ngangkat cerita hidupnya gitu, love story-nya mereka ke dalam sebuah lagu. Kalau Faith sendiri inspirasinya dalam menulis lagu tuh apa sih? Kebetulan aku tidak punya love story, jadi nggak ada pengalaman sama sekali. Cuma aku apa ya, mungkin kayak sering lihat TikTok pengalaman orang tuh seperti apa, atau kayak mungkin lihat teman-teman atau keluarga mereka tuh kamu ngalamin pendengar apa. gitu ya? Iya, aku tuh orangnya pendengar gitu. Observer. Jadi, iya, aku suka kayak misalnya teman aku cerita, oh gue nih ngalamin gini-gini, terus aku mikir kayak gimana kalau kita angkat topik itu aja gitu, tapi kayak jangan bikin terlalu spesifik, tapi kayak yang lebih umum aja biar semua orang juga bisa relate. Gitu. Tapi berarti emang harus involve the feeling on it nggak sih, biar kita bisa bener-bener bikin storyline lagunya gimana? Nah itu tuh justru kesulitan aku, karena kan bukan aku yang ngalamin kan. Jadi kadang aku tuh suka kayak kesulitan dalam nulisnya gitu sih. Tapi ada yang bantuin nggak, bisa ada timnya gitu? Kadang nulis sendiri, kadang ini sih dibawa ke workshop juga, jadi kayak bisa saling bertukar pikiran. Sih, jadi gitu ya Bright People cara mencari inspirasi lagu versi Faith sendiri. Jadi kalau misal kamu nggak punya love story, it's okay, kita masih bisa ambil punya orang lain aja. Kita ambil punya orang lain aja, asalkan concern ya. Iya. Alright. Dan aku tuh pernah lihat ini ya Faith di Instagramnya Coach Vokal Indra Aziz. Nada apakah ini? G. Astagfirullahaladzim. Oke, nada apa ini? Cheese. Bener loh guys. Oke, lagi ya. Karena kamu tuh perfect pitch gitu ya. Iya. Gimana sih perfect pitch itu, maksudnya apa sih? Mungkin Bright People banyak yang belum tahu ya. Oke, perfect pitch itu tuh ketika kalau misalkan dibunyiin satu nada, kita itu bisa tahu itu nada apa tanpa harus kayak bunyiin keyboard, tanpa harus nyari-nyari dulu gitu. Sih, jadi kayak kemarin sih aku lihat kalau si Coach Aziznya itu kayak bunyiin piano, terus kamu bisa nebak itu tuh nadanya apa gitu. Iya. Oh, dan itu katanya bisa bikin singer itu nggak pernah false gitu ya waktu perform? Sebenarnya bukan bikin gak fales sih. Jadi tuh sejak orang tahu kalau aku perfect pitch, itu tuh mereka selalu ngomong, wah ini pasti orang nggak pernah fales. Padahal enggak. Apa ya, kadang tuh dalam memproduksi suara itu tuh kadang kayak ada faktor-faktor lain yang mungkin penyanyi itu nggak bisa kontrol. Misalkan kondisi kita lagi kurang prima. Jadi mungkin kita niatannya pengen produksi vokalnya seperti apa, tapi keluarnya seperti apa gitu kan. Itu tuh di luar kendali kita. Tapi perfect pitch itu tuh justru bisa ngebantu kita untuk tahu kita tuh salah atau enggak. Iya, jadi itu tuh bukan jaminan kita fals atau enggak sih. Oh, berarti nggak selamanya nggak pernah false ya, Iya, Bright People. Tapi mungkin sebagai guidance agar kita menyanyinya lebih baik lagi gitu. Tapi kalau misal kamu sendiri, perfect pitch itu tuh berasal dari latihan atau emang skill atau gimana? Kayaknya kombinasi dua-duanya sih sebenarnya. Jadi tuh waktu kecil kan tadi aku cerita kalau aku suka nyari-nyari nada sendiri di piano gitu. Lama-lama tuh hafal, kayak dulu tuh aku ingat banget pas kecil misalkan bunyiin nada sol gitu misalkan. Aku kayak bunyinya seperti ini. Berarti sol itu selalu akan seperti ini, nada tersimpan G di gitu. otak gitu ya. Iya, tersimpan lama-lama hafal gitu. Jadi Bright People kalau misalnya pengen jadi perfect pitch seperti Faith bukan tidak mungkin ya, tapi emang harus banyak latihan dulu. Iya, harus banyak latihan. Alright. Nah, Faith sendiri mengklasifikasikan diri Faith ini sebagai musisi bergenre apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dibilang pop R&B kali Pop ya. R&B. Pop sama R&B. Kamu punya role model sendiri nggak untuk di genre ini? Iya, Tori Kelly sih. Tori Kelly. What's your favorite song? Apa ya, antara Paper Hearts sama album terbaru dia tuh semua lagunya aku suka. So Bright People. Jadi berarti idola kita itu mempengaruhi juga ya genre lagunya kita. Atau kamu sebaliknya, genre kamu lalu kamu mencari penyanyi dengan genre yang sejalan gitu? Kayaknya kayak dua-duanya juga Dua-duanya sih. juga. Iya, kayak It dua goes arah both gitu. ways. Alright. Nah, dengan kesibukan kamu nih sebagai penyanyi, sebagai musisi, dan juga sebagai mahasiswa Prasetya Mulia yang kita bilang tadi lumayan sibuk, atau mungkin menurut kamu sangat sibuk, itu gimana sih kamu membagi waktunya?
Bagi waktunya jujur pas pertama kali masuk sebagai maba itu tuh agak culture shock Agak ya, shock. karena tiba-tiba Hustle banget gitu iya ya. hustle banget di sini tuh hustle culture banget. Terus apa ya, mungkin untuk mahasiswa yang ya benar-benar mahasiswa doang, belum kayak sambil kerja kayak aku contohnya, mereka juga udah mulai kelabakan Oke. gitu kan, apalagi pengen ikut banyak panit, organisasi gitu kan. Faith sendiri ikut panit gitu aku nggak? pernah ikut panit cuma satu aja dan itu kayaknya udah Udah syukur. udah satu aja gitu, karena ternyata padat banget meskipun ngerasa produktif sih sebenarnya. Iya. Cuma kayak lama-lama jadi capek gitu. Capek. Ya. Apalagi banyak jadwal lain di luar kuliah gitu. Ngatur jadwalnya apa ya? Mungkin pakai kalender sih, Oke. kalender dan reminder gitu. Jadi kalau dilihat aku punya kalender tuh justru kayak warna-warni tuh banyak banget gitu. Oke, sesuai priority scale Iya, gitu sesuai ya. priority-nya. Nah kalau untuk sekarang sendiri Faith itu lebih ke kayak oke priority-in kuliah dulu, kalau misalnya ada kerjaan kita put that aside, atau goes both way kayak yang kamu bilang tadi, mungkin kuliah sama kerja nih ada yang jadi priority gitu. Jujur aku pingin banget jalan dua-duanya sih. Oke. Karena kayak mungkin banyak orang kayak sering ngomong ke aku, lu ngapain masih lanjut kuliah? Lu kan udah Iya, bisa karena banyak kerja banget kan, gitu. iya musisi-musisi yang kayak Iya. "Oke, kuliahnya nanti dulu, kita sekarang manfaatkan momen gitu. Kalau Faith gimana? Menurut aku tetap studi harus jalan sih, meskipun itu harus sambil kerja kayak menurut aku harus ya minimal banget lulus S1 gitu. Minimal banget lulus S1, tapi effortnya emang harus dilebihkan Iya, lagi effortnya harus gitu lebih ya. lagi. Alright, kan kamu jurusannya branding ya, branding angkatan 2023, Bright People. Nah, kamu sendiri di jurusan ini ada kaitannya nggak sih di industri kamu di dunia tarik suara ini? Ada. Jadi tuh dulu aku tuh sangat optimis maunya kuliah musik ke luar negeri. Maunya kuliah musik ke Karena luar negeri. anaknya musik banget kan dari kecil. Jadi aku pikir kayak ya udahlah kuliah musik aja. Cuma setelah udah berkarir jadi penyanyi dan aku tuh pernah ngobrol gitu sama papi aku. Dia ngomong kayak kamu coba deh consider jurusan lain yang selain musik gitu. Karena ibaratnya aku dari kecil udah dibekalin ilmu-ilmu musik bukan dari dosen, dari guru aku yang kuliah musik juga. Jadi Oke. ibaratnya secara tidak langsung aku udah dapat Udah materi dapet ilmunya, kuliah musik oke. gitu kan. Jadi kata papi aku, kenapa nggak kamu cari skills lain untuk ibaratnya kayak backup gitu loh. Tapi sekaligus bisa mensupport aku juga sebagai Oke. penyanyi. Nah makanya kenapa pilih branding, karena sebagai penyanyi kan pasti pekerjaannya nggak mungkin cuma satu itu aja kan. Iya. Harus ada kayak ya side job yang lain gitu lah. Kalau aku pinginnya sih seperti itu. Jadi kayak misalkan ntar udah modalnya kekumpul banyak, aku bikin usaha apa. Nah itu tuh minimal banget aku ada ilmunya gitu loh. Oke, tapi interest kamu di bidang lain selain musik itu emang apa sih, Faith? Nah itu mungkin apa ya? Aku tuh pingin banget explore kayak dunia per beauty-beautyan. Beauty kelihatan nggak sih Bright People? Kalau misalnya Bright People ini ngikutin channel ya Faith ya di WhatsApp, itu tuh Faith kelihatan banget kalau misalnya pakai make up, bahkan banyak yang tanya kayak blush on-nya apa bagus Iya banget lagi. gitu. Jadi emang searah sih sebenarnya sama minatnya kamu juga gitu ya. Jadi Cuman mungkin kalau bakal misalnya explore ke situ sih. I see. Kalau misalnya parents sendiri ada kayak ngedikte gitu, Faith harus di jurusan ini gitu atau ngebebasin? Enggak sih, mereka justru kayak lebih ke nge-guide aja sih. Oke. Kalau dikte enggak sih. Cuma pas itu aku juga, karena aku kan SMA-nya tuh aku anak IPA ya. Jadi aku pas itu sempat mikir apa aku kuliahnya yang STEM aja ya, Iya, atau kedokteran apa gitu. Wah kedokteran sih enggak ya, kayaknya terlalu berat gitu. Tadinya itu aku sempat kepikiran mau kuliah STEM, karena aku anak IPA. Cuma kalau dipikir-pikir lagi kayak satu terlalu berat kalau misalkan aku sambil kerja sebagai Iya, penyanyi. oke. Dua, ya mau bikin usaha apa gitu kalau misalkan dari STEM itu tuh aku nggak kepikiran pas itu. Jadi lebih pilih branding dan apa ya, menurut aku ilmu-ilmunya juga bisa nge-support aku sih sebagai penyanyi. Karena di branding ini aku belajar kayak misalkan jualan nih, jualan produk, customer itu tuh behavior-nya tuh ada yang seperti apa, ada yang seperti Oke. ini. Jadi aku kayak, oh berarti kalau aku sebagai kreator ternyata konsumernya itu tuh tipe-tipenya seperti ini. Jadi Biar aku aku lebih tebak. tahu gitu bikin kontennya kayak apa. Pasti itu matkul consumer behavior. Iya, consumer Oke. behavior, consumer journey, consumer apa lagi? Ya banyak Insight, banget. ya. Iya, aku juga dengerin dari teman-temanku yang branding, emang kalian tuh pelajarin kayak orangnya banget gitu Iya, ya. betul. Oke, dan itu menurut Faith bisa diterapkan gitu nggak ke industri Faith yang sekarang ya, music dan dunia tarik suara? Menurut aku bisa banget diterapin karena penyanyi itu juga ada konsumernya, ada penikmatnya, ada pendengarnya gitu. Jadi ketika mereka mau misalkan menentukan pilihan lagu mereka, itu tuh pasti kayak ada tahapan-tahapannya gitu kan. Oke.
kayak pola pikir mereka tuh secara psikologi itu seperti apa, itu kan kita belajar. Yes. Jadi kayak aku lebih tahu gitu, apalagi kalau bikin konten di TikTok Oke. gitu-gitu. Oh, jadi lebih tertarget gitu ya, Iya. seperti apa audiensnya Faith. Yes. Kalau untuk sementara ini ada nggak kesimpulan sementara jenis audiensnya Faith itu seperti apa sih dari semua yang Faith pelajarin ya di Oke. S1 Branding? Mungkin kalau untuk aku, Hmm. audiens aku itu tuh lebih sukanya kontennya yang simple, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, kayak ya udah apa adanya To aja the point Iya, gitu to the ya. point. Oke, iya aku juga lihat sih Instagram kamu tuh literally yang oke, hari ini aku mau kerjain ini gitu kan. Atau hari ini aku ada kuliah tapi anehnya reactionnya banyak juga ya Iya. Faith ya. Emang tertarget sekali audiensnya Faith Iya, ini. betul. Alright. Nah, sebelum kita menutup perbincangan nih, mungkin bright people di luar sana juga penasaran. Kan banyak ya penyanyi itu suaranya berubah gitu dari awal sampai sekarang seperti Rose of Blackpink, beda banget gitu ya. Jadi mungkin kita langsung aja kali ya dengerin suaranya Faith saat ini. Faith udah ready belum buat nyanyi untuk kita? Sudah. Oke. Di antara kita hanya masa lalu. Jangan katakan rindu aku dari nada bicaramu. Kau masih mau, tapi ingat kau yang putuskan untuk selesai. Keren banget. Bright people udah denger langsung kan suaranya Faith yang pastinya tidak instan ya, latihan selama bertahun-tahun. Yes. Dan keren banget sih kalau Faith bisa align sama passionnya tapi juga tetap memprioritaskan pendidikannya gitu ya. Minimal apa tadi? Minimal Minimal lulus S1 aja. Minimal lulus S1 aja, tidak quit gitu ya. Iya. Alright. Mungkin Faith ada pesan-pesan gitu buat bright people di luar sana yang mungkin pursue karir yang mirip seperti Faith gitu, kuliah sambil nyanyi atau gimana? Kalau dari aku semangat ngatur prioritas, ngatur waktu. Semoga apa ya, jangan quit kalau misalkan emang yakin dengan apa yang kalian punya, potensinya jalanin aja terus, jangan malu-malu, pokoknya harus percaya diri. Pokoknya harus percaya diri, semangat, dan harus effort gitu dalam mengatur Iya. waktu gitu ya. Alright, bright people seperti yang Faith katakan tadi, kita harus tetap semangat dan juga harus effort ya mengatur waktu kita antara karir dan juga pendidikan. So buat bright people yang punya passion di bidang apapun dan butuh ilmu untuk personal branding or anything branding skill, jangan lupa untuk pursue pendidikan di S1 Branding Universitas Prasetya Mulia. Last but not least, bright people, jangan lupa follow Instagram @prasmul dan juga YouTube Universitas Prasetya Mulia agar kamu tetap update dengan info seputar Prasetya Mulia. Dan buat kamu-kamu nih yang ingin stay tune terus untuk karya-karyanya Faith, jangan lupa follow di Instagram. @faithcns_. Alright, jadi sekian dulu perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di Prasmul Insight berikutnya. Bye-bye.